Oke, terima kasih masih bergabung bersama-sama kita belajar matematika. Masih berbicara pengetahuan kuantitatif yang ke-8 ya. Di sini ada 3 nomor yang akan kita bahas. Yang pertama langsung kita lihat. Bila X1 dan X2 adalah penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 2X dikurangi dengan 4 dikali dengan 3 pangkat X plus 1 plus 27 sama dengan 0. Dengan X1 itu lebih besar dari X2, maka nilai dari 3X1 dikurangi dengan 3X2. Oke, langsung kita lihat jawabannya. Ya, kita jawab. Kita lihat persamaannya ini ya. Persamaan bilangan berpangkat ini akan kita buat menjadi persamaan kuadrat. Itu logikanya, karena di sini akar-akar yang diketahui ya, X1 dan X2. Maka ini kita ubah dulu ya. 3 pangkat 2X itu bisa kita buat 3 pangkat X dipangkatkan dengan 2 ya. Jadi bilangan pokoknya 3 pangkat X di sana dikurangi dengan 4 kali 3 pangkat X plus 1 itu bisa kita buat, kita uraikan 3 pangkat 1 dikali dengan 3 pangkat X ya. Kita ingat sifat bilangan berpangkat plus 27 sama dengan 0. Itu yang pertama ya. Baru setelah itu bagaimana? Ini ya, 3 pangkat X dipangkat 2 kan. Ini kita kalikan 3 pangkat 1 3, berarti ini min 12 kali 3 pangkat X plus 27 sama dengan 0. Ini kita faktorkan ya. Gampangnya gini ya. Ini kita tukar A pangkat 2 dikurangi 12A plus 27 sama dengan 0. Berarti di sini kata di sini plus, berarti di sini adalah ada variabel A di sini. Ini adalah min dengan min ya, supaya plus ya. Berarti ini min. Gitu caranya. Jumlahnya min 12 kalinya 27, berarti ini adalah min 9 dengan 3. Jadi kalau kita tes min 9 kali min 3 27, min 9 plus min 3 min 12 ya. Oke, langsung kita buat ya. Maka ini sama artinya dengan 3 pangkat X ya, dipangkat 2 kan. Tadi sudah kita buat, maka kita faktorkan aja. Oke, sama dengan 0. Ini kita buat 3 pangkat X ya, ini kurang 9 kurang 3. Itu pembagiannya ya. Maka hasil dari mana? Maka 3 pangkat X dikurangi 9 sama dengan 0, atau satu lagi 3 pangkat X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka ini sama artinya 3 pangkat X sama dengan 9 itu 3 pangkat 2 ya. Kita coret, maka X nya sama dengan 2. Satu lagi ya. Ini 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1, itu sama dengan 3, maka X nya sama dengan 1. Oke, kita periksa. Yang terbesar itu adalah X1, berarti 2 dengan 1 terbesar 2, maka ini adalah X1, ini X2. Oke, langsung kita lihat. Yang diminta soal itu adalah nilai dari 3X1 dikurangi dengan X2 ya. Berapa hasilnya? Maka hasilnya adalah 3 kali X1 nya 2 dikurangi ya 1, maka hasilnya adalah ya 6 dikurang 1 5. Jadi jawabannya adalah bagian B. Begitu ya cara mencermati soalnya. Oke, baru kita lihat nomor 2 nya. Oke, nah nomor 2 kita lihat. Diketahui variabel M dan N adalah bilangan bulat positif dan M itu lebih besar dari 0, lebih kecil dari 50 ya. Jika 42,42 sama dengan N, buka kurung 14 plus N per 50, ditanya jumlah M dan N nya berapa. Oke, kita jawab, kita cermati. Kalau seperti ini hanya satu pernyataan diketahui, berarti logikanya nanti kita arahkan aja ya dalam bentuk aljabar ini ya. Ini kita tukar langsung ya. 42 ini kata desimal dibagi 100 sama dengan N ya, kalikan atau kita buat buka kurung sama aja 14 plus N per 50. Oke, karena di sini penyebutnya 50, maka
Maka ini kita perkecil aja ini ya, dibagi 2, kita arahkan ke 50 ya. Berarti kalau dibagi 2 ini 50, ini 21 ya. Maka kita pindahkan ini jadi 21 ya. Kita kalikan dengan 50 aja ini ya. Berarti ini jadi 50 kalikan dengan ini ya, atau semuanya kali 50 boleh. Ini jadi 50M. Di sini aja kalikan ya. Buka huruf 14 plus M per 50 ya. Oke, kita kalikan 50 nya ke dalam, hanya 50 nya ya. Maka 21 sama dengan ya, N nya tetap. Maka ini jadi 50 kali, berarti 14 kali 5 adalah 70 ya. Berarti ini jadi N, ini jadi 700 plus ini jadi M, gitu ya. Oke, setelah itu bagaimana? Nah ini kita, karena ini adalah 700, bisa kita sederhanakan lagi, kita bagi 7 aja ya, bagi 7. Maka hasilnya 21 dibagi 7 itu 303 sama dengan ya, ini jadi N dibagi 7 jadi 100 plus N per 7. Nah ini ya, kalau sudah seperti ini, karena hanya satu persamaan, ini kita ubah aja ya, ada 100-nya. Berarti ini supaya ada 100-nya, kita keluarkan 3-nya. 3 kali 100, kita buat bentuk seperti ini ya. Berarti 300, ini 303, berarti tambah 3 ya. Berarti ini adalah 1 sama dengan N 100 plus M per 7, gitu ya. Oke, sudah kelihatan dia. Di sini penyebutnya ada, berarti ini bisa kita tukar 3 buka huruf 100 plus 1 itu bisa kita buat karena per 7 ini 7 per 7 kita buat sama dengan N 100 plus M per 7. Nah, sudah dapat ya. Maka dari sini kita lihat ya. Maka dari sini bisa kita simpulkan ya, N-nya itu adalah 3, N-nya sama dengan 3, M-nya itu sama dengan 7 ya, M sama dengan 7. Ditanya apa? Jumlahnya. Berarti kalau kita jumlahkan, jawabannya 3 plus 7 itu adalah 10 ya. Jadi pilihannya adalah E, begitu ya. Oke, nah, apa? Kita cermati lagi nomor berikutnya. Ini ada grafik ya, kurva kita buat supaya Anda ingat lagi bagaimana kalau dia persamaan yang ada grafik ya. Oke, kita geser supaya kelihatan. Nah, ini dia. Oke. Diketahui kurva ini ya, fungsi kuadrat berdasarkan grafik ada pernyataan sumbu simetrinya X-nya adalah 2, sumbu simetrinya 2, puncaknya 1,08, F-2 nya 11, diskriminannya 64. Jadi ini adalah mana pernyataan. Harus kita tes satu persatu ya, pernyataannya itu ya. Oke, nomor 1 dulu kita cek apakah sumbu simetrinya adalah 2. Gampang ini. Jadi kalau dikatakan sumbu simetri sama dengan 2, ini diketahui grafik ya, min 1 dan 3 grafik itu memotong, maka sumbu simetrinya langsung aja kita buat sumbu simetri. Ini jumlahkan aja ya, min 1 plus 3 dibagi 2 ya, berarti ini adalah 1. Di sini X nya 2, katanya sumbu simetrinya, berarti pernyataan yang pertama salah. Oke, titik puncak 1,8 ya, berarti kalau ini harus kita buat nanti fungsinya dulu. Oke, diskriminan berarti 2, 3, 4 harus kita cari fungsinya ya. Gimana caranya? Ini kalau fungsinya adalah ini, berarti bisa kita buat fx, berarti rupanya memotong 2 ya, x1 dan x2 ya, langsung A ini x dikurangi x1, x dikurangi x2. Ini persamaannya. Maka kita lihat. Oke,
fx-nya berapa? Nah, kita lihat nih. Ini melalui satu titik ya. Ini titiknya adalah 0,6. Oke, apa artinya? Artinya ini adalah f0-nya sama dengan min 6. Berarti kita tukar ya. Berarti di sini min 6 sama dengan ganti x-nya itu dengan 0 ya. Berarti ini adalah a. Kita cari dulu a-nya ya. X-nya 0, berarti 0. X1-nya berapa? Min 1 jadi plus 1 ya. Ini X-nya 0. Ini X2-nya, ini X2-nya, ini X1-nya ya. Oke, berarti ini adalah plus jadi min 3 ya. Oke. Nah, ini kita cari dulu A-nya ya. Maka min 6 sama dengan ini min 3 ya, kali A berarti min 3A. Oke, maka A-nya dapat dong 2. Oke. Nah, kalau sudah dapat A-nya 2, baru kita carilah pernyataan yang belum kita hitung tadi ya. Oke, kita buat di sini. Ini kita hapus dulu. Kita lihat titik puncak ini. Berarti persamaannya sudah dapat nih ya. Maka persamaannya adalah fx sama dengan hanya 2 tadi 2 buka kurung x plus 1 x min 3 ini. Oke, nah kita masukkan aja ke dalam ya, atau kita buat di sana boleh. Fx sama dengan 2 kali x kali x, x pangkat 2, 1 plus min 3 min 2 kalikan dengan x, berarti min 2x, min 1 dengan min 3, min 3 ya. Ini maka fx-nya persamaannya menjadi 2x pangkat 2 min 4x dikurangi 6. Inilah persamaan kuadratnya ya. Oke, setelah itu kita masukkan puncaknya 1,8, artinya f1-nya sama dengan min 8. Tinggal kita masukkan aja, kita tes benar enggak ya. Nah, ini f1-nya sama dengan min 8. Kita masukkan aja, berarti f1 apakah benar? Min 8 ya. Berarti 2 kali 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 dikurangi 6. Ini di 10 ya, 2. Berarti ini adalah min 8. Jadi f1-nya adalah min 8. Berarti puncaknya itu benar ya. Di 1,8. Oke. Tes yang ketiga karena 1 tidak benar, kita tes saja nomor 4 ya. Gitu ya. Berarti 3-nya enggak usah karena 1-nya udah salah ya. Langsung aja diskriminant. Apa itu diskriminant? Simbolnya D, B pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali C. D sama dengan B-nya adalah min 4. Min 4 dipangkat 2 kan dikurangi 4 dikali 2. C-nya min 6. Berarti D sama dengan 16. Min dengan min plus ya 48. Maka hasilnya 64. Oke, jadi hasilnya ini benar. Jadi pilihannya adalah 2 dan 4 ya. Jadi pilihannya adalah 2 dan 4 ya, karena pilihan 2 dan 4 itu ada ya, namanya C. Oke, begitu cara menjawab soal kalau dia ada pilihannya ya, multiple choice. Oke, tetap semangat ya, dan banyak bahas soalnya ya, supaya Anda bisa melakukan anti tes SNMPTN. Thank you.